Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami mengerti benar Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami perlu Tuhan, kami perlu tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat sepanjang hidup kami. Tuhan menolong kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Pada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib
Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya, kudus, 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 Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang kudus, kudus nama-Mu. Terima kasih, terima kasih, kami berseru, kami panggil nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun di hidup kami mau tetap berkata bahwa Tuhan Engkau baik. Karena kesetiaan-Mu turun-temurun. Engkau bukan hanya setia di satu waktu, tetapi Engkau Tuhan yang dulu, sekarang, dan selamanya adalah Tuhan Allah yang setia. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk datang di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, merenungkan firman Tuhan bersama. Roh Kudus berikan kami hikmat, agar kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami dapat hikmat daripada Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sangat senang bisa berjumpa kembali dengan saudara. Saudara bisa tetap menyaksikan saat teduh, itu tanda bahwa saudara tetap tekun mencari Tuhan, tetap tekun melakukan disiplin rohani. Saya tahu belakangan ini tantangan yang kita hadapi adalah berbulan-bulan kita sulit untuk bertemu secara fisikal, sulit untuk melakukan rutinitas ibadah secara fisikal. Kita seolah kehilangan rutinitas rohani kita, kehilangan cara-cara rohani, cara-cara aktivitas kegiatan rohani kita yang seperti biasanya. Dan kita cenderung menjadi jenuh ketika kita di rumah. Kita hanya beribadah secara online, lewat handphone atau laptop atau TV. Kita kehilangan pertemuan secara fisikal, kehilangan fellowship. Dan saya tahu ini sebuah masa-masa yang sulit bagi kita untuk tetap mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan.
Tetapi saya berdoa biar Roh Kudus menguatkan saudara untuk tetap tekun mencari Tuhan, tetap tekun membaca firman, tetap tekun menyembah Tuhan, dan tetap tekun untuk berkomunitas. Karena kita tahu bahwa kita tidak dapat hidup sendiri. Iman kita dikuatkan ketika kita melakukan connect group, ketika kita melakukan komunitas, baik itu secara fisikal maupun secara online. Kita perlu berinteraksi dengan saudara seiman kita dan saling menguatkan lewat connect group. Dan juga beberapa waktu terakhir ini kita sudah mulai diperbolehkan untuk bertemu secara fisikal, baik itu di connect group. Dan saya berdoa saudara tetap semangat, tetap antusias untuk mari tetap melakukan disiplin rohani, termasuk yaitu berkomunitas, karena komunitas sangat penting untuk mempertahankan atau menguatkan iman saudara dan saya. Puji Tuhan, saat ini saya mau share sebuah firman Tuhan, sebuah kata yang unik yang digunakan sebagai ilustrasi di salah satu firman Tuhan di Alkitab yang saya baca. Dan ini berbekas di pikiran saya, dan memikirkan tentang makna ilustrasi ini saya mendapatkan hikmat. Mari kita baca bersama sebuah ayat di Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan buat saudara. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, ada kata yang unik yang digunakan sebagai ilustrasi di firman ini, bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang sangat tajam. Kata pedang bermata dua, coba kita renungkan dan kita bayangkan sebuah pedang yang bermata dua. Pedang bermata dua artinya pedang yang kedua sisinya itu tajam. Pada umumnya, biasanya pedang hanya memiliki satu sisi yang tajam. Biasanya itu bagian depan. Ketika kita menggunakan pedang dalam sebuah pertarungan, bagian yang tajam adalah bagian depan, bertujuan untuk menyerang orang yang ada di depan. Nah, kenapa firman Tuhan diibaratkan sebagai pedang? Karena memang seringkali dalam kehidupan kita menggunakan firman Tuhan untuk menyerang orang lain. Bukannya firman Tuhan itu untuk membangun diri kita, tetapi seringkali mungkin secara kita tidak sadar, kita menggunakan firman Tuhan untuk menyerang orang lain, untuk menghakimi orang lain, untuk bahkan hanya menasihatkan orang lain tetapi tidak mengkoreksi atau memperbaiki diri kita sendiri menggunakan firman Tuhan. Saya ingin share pagi ini tentang bahwa kita perlu menggunakan firman Tuhan bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Kita bukan hanya menggunakan itu firman Tuhan sebagai menghakimi orang lain atau menyerang orang lain, tetapi terlebih dahulu seperti pedang yang bermata dua, satu sisi yang tajam di depan dan sisi yang tajam juga ke belakang, yaitu ke diri kita sendiri. Firman Tuhan bagaikan pedang yang menyerang bukan hanya orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Ada sisi yang tajam di depan, ada sisi yang tajam ke belakang, yaitu ke diri kita sendiri. Biar firman Tuhan mengoreksi diri kita terlebih dahulu sebelum kita menggunakan itu untuk mengkhotbahkan atau menasihatkan kepada orang lain. Tidak ada yang salah dengan menasihatkan firman Tuhan kepada orang lain, tetapi biarlah itu menjadi pedang yang bermata dua, yaitu ke kita terlebih dahulu. Ada suatu firman Tuhan juga di Matius 7 ayatnya yang ke-3 berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Kesalahan kecil orang lain kita sangat lihat, tetapi ada balok yang besar yang sebenarnya di depan mata kita tidak perhatikan. Ayat selanjutnya, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu." Di depan kita ada balok yang besar, tapi kita maunya koreksi orang lain. Saudara harus tahu bahwa kita jangan hanya sekedar mengoreksi orang lain, tetapi biarlah kita menginspirasi orang lain lewat kehidupan kita yang diubahkan, lewat hubungan kita dengan Tuhan, lewat pengertian kita terhadap firman Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita hidupi. Hidup kita diubahkan dan menjadi inspirasi bagi orang lain, sehingga kita bukan hanya sekedar koreksi tetapi menginspirasi. Mari mulai hari ini kita jangan hanya sekedar koreksi orang lain, tetapi marilah kita menginspirasi orang lain lewat diri kita yang terlebih dulu diubahkan, sehingga orang melihat bahwa Yesus tinggal di dalam kita dan ada perubahan yang baik, perubahan karakter di hidup kita, sehingga mereka melihat ada nilai yang baik di hidup kita dan mereka mau mengikuti kita dan ikut berubah seperti kita. Dan saya berdoa biar firman ini menegur setiap kita untuk mulai
jangan menggunakan firman Tuhan untuk menyerang orang lain, tetapi terlebih dahulu untuk mengubahkan hidup kita, sehingga kita bukan hanya koreksi, tetapi menginspirasi. Amin untuk firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami bisa belajar satu hal yang baru. Engkau firman Tuhan mengingatkan kami kembali untuk tidak menghakimi orang lain, tetapi menjadi teladan terlebih dahulu bagi orang lain. Biar kami lebih penuh hikmat untuk mempelajari dan memahami setiap firman Tuhan, setiap apa isi hati-Mu Tuhan yang kami baca. Dan biar itu mengubahkan hidup kami, sehingga lewat hidup kami menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain pun hidupnya diubahkan karena hidup kita yang menginspirasi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menyerahkan sepanjang hari ini seluruh hidup kami, seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.